Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik-baik semuanya, puji Tuhan. Baik. Ya, sangat senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, bisa sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Buat saya pribadi selalu merupakan sebuah kebanggaan, kehormatan bisa melalui Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini maupun di masa-masa yang lalu maupun akan datang. Kehormatan buat saya untuk bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau boleh slide-nya. Judulnya adalah Bukti Roh Kudus adalah Allah. Bukti Roh Kudus adalah Allah. Jadi tema kita masih dalam tema yang namanya Spirit Filled. Yaitu bagaimana kita harus tahu bahwa ada pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan kita akan sama-sama lebih mendalami tentang siapa itu Roh Kudus. Karena kalau kita nggak tahu siapa itu Roh Kudus, ya kita nanti nggak bisa terlalu mendalami ya apa yang ada di dalam diri kita ini. Dan kita juga nanti nggak bisa kenal siapa roh yang memenuhi roh kita ini. Jadi pagi hari ini kita akan bahas secara khusus tentang pribadi Roh Kudus. Sejauh yang saya tahu, pribadi Roh Kudus ini atau pribadi ketiga ini memang dalam tanda kutip jarang diperhatikan. Jarang dibahas setahu saya. Lebih banyak memang kita pembahasannya bicara tentang Allah Bapa atau Allah Anak, yaitu Yesus. Jarang kita membahas dengan yang namanya Roh Kudus. Makanya saya bersyukur sekali gereja kita selama 3 bulan ini paling enggak kita membahas secara detail tentang Roh Kudus. Nah, padahal pengenalan kita akan Roh Kudus juga sangat penting. Selain tentu saja pengenalan tentang Allah Bapa dan juga Allah Anak. Kenapa pengenalan akan Roh Kudus sangat penting? Saya kutip Bapak Ibu dari salah satu seorang teolog yang bukunya banyak dipakai dalam sekolah-sekolah teologi maupun orang awam yang senang belajar firman Tuhan. Bukunya ini. Boleh lihat slide-nya? Nah, ini adalah karangan dari Millard J. Erickson. Nah, beliau bilang begini dalam salah satu bukunya. Untuk menekankan kepada kita juga betapa pentingnya oknum yang ketiga atau Roh Kudus itu. Karena karya Sang Bapa lebih menonjol di perjanjian lama. Karya Sang Anak lebih menonjol di sepanjang kitab Injil, Matius sampai Yohanes. Hingga kenaikannya ke surga. Roh Kudus menjadi pusat perhatian sejak hari Pentakosta. Periode yang diliputi kitab kisah para rasul dan surat-surat perjanjian baru. Serta periode sejarah gereja selanjutnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin berhubungan dengan Allah dewasa ini, maka kita harus mengenal kegiatan dari Roh Kudus. Nah, itu sebab pembahasan seringkali difokuskan kepada Allah Bapa dan Allah Anak. Tapi sebetulnya zaman kita sekarang ini bukan berarti yang dua tidak penting. Tetap penting ya karena kan Allah Tritunggal. Tapi kita perlu mengenal siapa itu Roh Kudus yang hadir dan diam di dalam roh kita pada saat-saat seperti ini. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu dengan lebih dalam siapa sebetulnya Roh Kudus. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memandang diri Anda itu berubah. Karena Bapak Ibu sadar siapa yang ada di dalam diri Anda sekarang ini. Saat ini di zaman sekarang. Di waktu ini siapa itu yang ada dalam diri kita. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan bahas 2 saja. Ya 2 saja supaya kita bisa mengenal lebih Roh Kudus. Boleh lihat slide-nya. Yang pertama nanti yang saya akan sharingkan adalah mengenai ini. Bukti bahwa Roh Kudus itu Allah. Satu itu. Yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu kalau saya katakan ini sudah tahu belum Roh Kudus itu adalah Allah? Saya yakin pasti Bapak Ibu jawabannya, oh pasti, pasti. Tahu nggak Roh Kudus itu adalah pribadi? Saya yakin jawaban Bapak Ibu juga, oh pasti, pasti. Tapi kalau ditanya dengan lebih detail, tahu dari mana? Apa alasannya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Coba berikan jawaban. Dan jawabannya harus berdasarkan firman Tuhan. Karena kita pengen jawabannya yang Alkitabiah, betul nggak? Jangan, oh pokoknya Roh Kudus itu Allah aja. Ya tahu dari mana? Pokoknya gitu aja. Dari saya kecil diajarin sama guru sekolah minggu, Roh Kudus itu Allah. Ya berarti Roh Kudus itu harus Allah. Nah kita sulit kalau menjawab pokoknya gitu sulit. Jadi kita juga harus mengenal dan bahkan kita bisa memberikan jawaban. Kalau ada orang lain yang bertanya kepada kita. Karena kita sebagai orang Kristen, kita perlu tahu siapa Allah yang kita sembah. Dan kita perlu tahu apa keyakinan kita. Karena kalau enggak kita nanti gampang digoncangkan Bapak Ibu. Kita nanti fondasinya enggak kokoh kalau kita enggak tertanam betul-betul dengan pengenalan akan kekristenan. Ya Bapak Ibu dengan kekristenan. Makanya saya ingin membahas 2 hal ini, semoga ini bisa
meneguhkan Bapak Ibu itu yang pertama, semakin bangga, semakin yakin Roh Kudus itu Tuhan. Satu itu. Tapi yang kedua, saya ingin nanti Bapak Ibu kalau ditanya sama siapapun, terutama yang non-Kristen, Bapak Ibu tuh bisa kasih jawaban gitu loh. Jangan, pokoknya gini, pokoknya gini. Repot kita kalau jawabannya pokoknya. Siap belajar? Jangan tegang, relax aja. Nggak akan sulit Bapak Ibu. Ini saya buatnya sederhana, simple, tapi saya yakin ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya tanya tadi. Bapak Ibu yakin Roh Kudus itu Allah? Yakin? Bisa tunjukkan buktinya di Alkitab? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari di Alkitab ya, ayat yang betul-betul bilang Roh Kudus itu adalah Allah, Bapak Ibu nggak akan nemu deh. Jadi nggak ada ayat yang secara eksplisit, yang betul-betul letterlock bilang Roh Kudus itu adalah Allah. Nggak ada Bapak Ibu, coba aja cari. Tapi kalau ayat yang bilang Allah Bapa itu adalah Allah, atau Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, itu banyak banget. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah, nggak secara eksplisit, kita perlu menggali Alkitab dengan lebih dalam. Baru kita bisa nemu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa belajar dan bisa menangkap ini. Saya tunjukkan dulu beberapa ayat ya yang menunjukkan bahwa Bapa itu adalah Allah seperti yang saya bilang. Kalau ayat yang menunjukkan Bapa itu atau Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu banyak banget. Tapi saya berikan beberapa contoh aja. Ya beberapa contoh aja. Satu dulu ayat-ayat yang membuktikan bahwa Allah Bapa itu atau Bapa di surga itu adalah Allah. Itu ayatnya di mana saja. Mari kita lihat coba ayat yang pertama. Matius 7 ayat yang ke-21. Ya kita bahas yang pertama dulu ya. Bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Matius 7 ayat yang ke-21. Kita baca. Ini ayat yang betul-betul secara eksplisit, jelas, clear bahwa Bapa di surga itu adalah Allah. Mari kita baca ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapa itu adanya di surga. Bapa yang di surga. Dan pemilik surga itu tentu saja Allah. Sehingga bisa kita simpulkan Bapa itu adalah Allah. Jelas, clear. Gak ada keraguan-raguan, clear. Itu bukti ayat yang pertama. Mari saya kasih lihat lagi bukti ayat yang kedua. Bahwa Allah Bapa itu adalah Allah. Boleh lihat lagi slide-nya. Jadi saya akan menunjukkan banyak-banyak bukti Alkitab. Bapak nanti bisa catat ya. Karena ini ayat-ayat fondasi yang penting menurut saya. Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, boleh lihat slide-nya? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah ini sama seperti tadi ya. Bapa adanya di surga. Yang di surga itu adalah Allah. Sehingga Bapa itu adalah Allah. Nah itu ayat-ayat yang membuktikan Allah Bapa itu adalah Allah. Atau oknum yang pertama ya, Bapa itu adalah Allah. Clear, jelas, no doubt. Dan itu banyak sebetulnya Bapak Ibu. Ini cuma beberapa aja. Tapi mari kita lihat beberapa ayat yang membuktikan Yesus itulah Allah. Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Ini juga Bapak Ibu jelas dan banyak. Saya nggak tahu Bapak Ibu sadar nggak waktu baca Alkitab suka menemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya sama orang yang non-Kristen, kadang-kadang kita sulit loh menjawabnya. Coba mana ayatnya yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan? Sulit loh kita menjawabnya Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar juga hal yang seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ini kan fondasi iman kekristenan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang 13 sampai yang ke-14. Yohanes 13 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Ini peristiwanya waktu Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus bilang. Memang akulah guru dan Tuhan. Yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah ini jelas kan? Yesus bilang sendiri, hey akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu ini bisa diingat ayatnya ya. Karena ayat ini penting. Sekali lagi kalau kita ditanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Kita nggak mudah juga menjawab pertanyaan itu. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa catat ayatnya. Itu bukti yang pertama. Ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua. Yohanes 1 ayat yang pertama. Mari kita baca firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah
Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu, firman di sini adalah gelar bagi Yesus. Jadi Yesus atau firman itu adalah Allah. Jadi ini juga jelas, clear, nggak ada kerancuan apapun, nggak ada tafsiran apapun. Yesus adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, jelas, no doubt, tidak diragukan. Banyak sesungguhnya Bapak Ibu ayat-ayat yang lain yang membuktikan Allah Bapa dan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Banyak banget. Yang jadi masalah, Roh Kudus jarang banget. Atau boleh dibilang, ya saya pakai kata jarang lah ya. Atau boleh dibilang hampir nggak ada ayat yang secara jelas seperti tadi. Yang bilang Roh Kudus itu adalah Allah atau Tuhan. Hampir nggak ada. Jadi kadang-kadang ya memang kita diajarin dari dulu, dari sekolah minggu, Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi kan selalu kita pengen jawabannya dari Alkitab toh. Bukan dari guru sekolah minggu toh. Ya kan, bukan dari pendeta saja toh. Kan kita pengen ayatnya dari Alkitab dong. Karena kan acuan kita kan selalu Alkitab. Kita pengen jawaban yang Alkitabiah. Alkitabiah, bukan guru biah. Guru biah. Tapi Alkitabiah ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal. Apa bukti, boleh lihat slide-nya. Kembali ke pertanyaan awal. Apa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Jawabannya memang tidak mudah. Memang untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, kita harus membandingkan beberapa ayat. Jadi mesti ada perbandingan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oleh sebab itulah kita harus belajar firman Tuhan. Kita nggak cukup, menurut saya nggak cukup WPDA saja. WPDA perlu digali dan dipelajari dengan lebih dalam. WPDA sudah batas minimum, wajib Bapak Ibu. Tapi untuk mengetahui lebih dalam harta karun firman Tuhan, kita mesti menyediakan belajar bukan cuma WPDA saja, tapi juga belajar lebih dalam. Karena seperti contoh ini, nggak ada ayat yang secara clear, tapi kita mesti perbandingkan beberapa ayat. Saya akan berikan 3 bukti. Perbandingan dari ayat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, siap Bapak Ibu? Baik. Ayat yang pertama atau perbandingan yang pertama. Boleh lihat slide-nya? Perbandingan antara Yesaya 6, 8-10 yang saya berikan warna kuning. Dengan Kisah Para Rasul 28, 25-27. Oke, ini 2 ayat dibandingkan supaya kelihatan jelas keluar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Mari kita baca dulu Yesaya 6, 8-10. Maaf agak kecil karena sengaja saya taruh langsung satu slide. Tapi saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini tentu saja Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, huruf besar adalah Tuhan berarti, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini firman Tuhan yang ngomong, suara Tuhan yang ngomong. Tuhan ini, Tuhan. Ini Yesaya 6, 8-10. Kita lihat perbandingannya ya. Siap nih. Kisah Para Rasul 28, 25-27. Tentu saja ini Paulus tapi yang nulisnya Lukas ya. Kita lihat. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Perhatikan. Tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Saya bacakan dulu sebentar ya. Nanti saya jelaskan. Kepada nenek moyang kita dengan pelantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu lihat yang warna kuning di Yesaya dengan warna merah di Kisah Para Rasul. Yang warna kuning di Yesaya dikatakan bahwa yang ngomong itu adalah suara Tuhan. Paulus mengutip Yesaya tapi dia katakan disampaikan oleh, boleh ayat lagi ayatnya? Enggak usah saya ya. Yang merah itu di bawah di Kisah Para Rasul, Paulus bilang tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulannya Roh Kudus adalah bukti yang pertama. Jadi Roh Kudus adalah Tuhan. Kita lihat bukti yang kedua. Yeremia
Yeremia 31, 33 sampai 34 dengan Ibrani 10, 15 sampai 17. Ya, Ibrani 10, 15 sampai 17. Saya bacakan, Bapak Ibu semoga tetap fokus ya. Sorry ini banyak ayat Alkitab. Yesaya 31, 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Di sini Tuhannya malah pakai huruf besar semua. Bapak Ibu mesti paham di kitab perjanjian lama itu Tuhan itu kadang-kadang ditulis dengan T-U-H-N, T-nya doang yang gede, tapi U-H-N-nya kecil. Gitu. Tapi ada Tuhan yang tulisannya seperti ini, huruf besar semua. Nah Bapak Ibu juga mesti paham itu bedanya apa. Yang betul-betul disakralkan oleh bangsa Israel zaman dulu adalah tulisan Tuhan yang seperti ini. Yang bahasa Yunani itu sulit diucapkan. Makanya disebut namanya YHWH. Makanya banyak orang yang ngomong Yahweh. Yahweh pun masih bisa diperdebatkan. Sebetulnya bisa jadi bukan Yahweh itu. Karena nggak ada orang yang tahu. Menyebutnya saja sudah susah. Saking nama itu sangat berkuasa, nama itu sangat sakral. Orang Israel nggak berani menyebut nama itu dengan sembarangan. Masih ingat perintah kepada Musa? Perintah yang pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi Bapak Ibu mesti paham, tapi huruf besar itu membuktikan bahwa ini tuh Yahweh yang sedang ngomong. Bukan sekedar Tuhan. Kalau Tuhan itu bahasa Ibraninya itu Adonai, bahasa Yunaninya itu Karios. Itu masih bisa diterjemahkan macam-macam. Bisa Tuhan, bisa Tuan. Tapi kalau Tuhan yang tadi huruf besar semua, itu udah paling top Bapak Ibu. Itu betul-betul mencerminkan Allah Bapa, YHWH. Oke balik lagi. Jadi ini yang ngomong itu YHWH, Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil dan akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini semua Tuhannya pakai huruf besar. T-U-H-N semuanya besar. Yahweh. Wow. Ini Yeremia 31. Mari kita lihat perbandingannya. Ibrani 10, 15 sampai 17. Ibrani 10, 15 sampai 17. Saya bacakan lagi buat Bapak Ibu ya. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia di sini tentu Roh Kudus, ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, ya Roh Kudus, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Coba lihat yang warna kuning di Yeremia dengan warna merah di Ibrani. Apa kesimpulan Bapak Ibu? Dapat Bapak Ibu? Karena di Ibrani bilang, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Tadi kan itu kata-kata Yahweh di yang namanya Yeremia. Jadi kalau kita lihat perbandingan seperti ini, maka kesimpulan kita, oh berarti kalau gitu Roh Kudus juga adalah Yahweh. Satu hakikat dengan Allah Tritunggal. Itu bukti yang kedua. Masih mau satu bukti lagi? Cukup berat buat hari ini? Masih oke? Kita lihat bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga ini lebih simpel. Dan ini adanya di perjanjian baru. Mari kita lihat. Perbandingan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus ya, mari kita baca dulu. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah ini ayat yang sudah sering kita dengar ya dan sangat terkenal. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 6 ayat yang 19 kata-katanya demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba sekali lagi perhatian yang warna kuning dengan warna merah. Kalau warna kuning dikatakan kamu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi kalau 1 Korintus 6:19 dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kesimpulannya Roh Kudus adalah Allah. Bukti yang ketiga itu. Jadi Ibu, sudah yakin Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Allah? Bapak Ibu sekarang tahu, mungkin mulai lebih tahu lagi. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa memberikan jawaban berdasarkan ayat Alkitab. Menurut saya ini fondasi yang sangat kokoh. Supaya kita betul-betul tahu, oh iya Alkitab pun berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ini
hal yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Hal yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pengertian kita, kalau kita paham bahwa Roh Kudus adalah pribadi, itu sangat penting sekali. Sekali lagi ingat, yang sekarang mendampingi kita, dalam tanda kutip secara langsung, adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dan kita harus tahu apakah dia pribadi atau bukan. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Karena kalau dia bukan pribadi, itu sangat lain sekali kalau dia adalah pribadi. Buat dampak buat hidup kita saat ini. Oke? Baik. Mari kita lihat, atau saya akan memberikan beberapa bukti. Sekali lagi sebetulnya banyak ayatnya, tapi saya ambil beberapa saja yang menurut saya paling jelas banget. Yang pertama, ini adalah bukti Roh Kudus itu adalah pribadi. Yang pertama, Roh Kudus mempunyai pikiran atau pengetahuan. Roh Kudus itu punya pikiran dan pengetahuan. Apa buktinya? Mari kita baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada, saya ulangi yang bagian belakang ya, apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, saya berikan setiap poin 2 ayat ya. Roma 8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud. Itu Indonesianya diterjemahkan maksud. Tapi kalau dalam bahasa King James Version itu sebetulnya mind of spirit. Jadi pikiran sebetulnya pengetahuan. Jadi bukan maksud tapi pikiran roh itu. Yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi 2 ayat ini membuktikan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu punya pikiran dan pengetahuan. Dan Bapak Ibu harus ingat, hanya pribadi yang punya pikiran dan pengetahuan. Enggak ada. Kalau enggak pribadi, enggak bisa punya pikiran dan pengetahuan. Jadi dari 2 ayat ini kita tahu Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena dia punya pikiran dan pengetahuan. Yang kedua. Boleh lihat slide-nya? Roh Kudus mempunyai perasaan. Roh Kudus mempunyai perasaan. Bukti yang pertama dari ayat 5, Roma 15 ayat yang ke-30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Roma 13 ayat yang ke-30. Berikutnya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, Roh Kudus mempunyai perasaan, ada kasih dan bisa didukakan. Bapak Ibu, hanya pribadi yang punya perasaan. Benar nggak? Hanya pribadi yang punya perasaan. Kalau enggak pribadi, pasti enggak punya perasaan. Yang ketiga, boleh lihat slide-nya. Roh Kudus dapat mendengar dan berkata-kata. Wah, ini nih. Roh Kudus dapat mendengar dan berkata-kata. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lagi. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus bisa mendengar dan Roh Kudus bisa berkata-kata. Bapak Ibu, boleh lihat slide-nya? Hanya pribadi yang dapat mendengarkan dan berkata-kata. Wow. Hanya pribadi yang bisa mendengarkan dan berkata-kata. Satu lagi yang terakhir. Roh Kudus dapat mengajar dan menginsyafkan. Dapat mengajar dan menginsyafkan atau mempertobatkan. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu lagi. Yohanes 16 ayat yang ke-8.
Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus ya, ia akan menginsyafkan, mempertobatkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Wah, jadi Roh Kudus itu bisa mengajarkan, bisa mengingatkan dan bisa menginsafkan. Bapak Ibu, hanya pribadi yang bisa mengajarkan dan menginsafkan. Kesimpulannya, Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki pikiran dan pengetahuan, memiliki perasaan, dapat mendengarkan dan berkata-kata, dapat mengajarkan dan menginsyafkan. Jadi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sekarang sudah mulai paham nih. Mulai ngerti semuanya dari Alkitab. Saya nggak ngomong pendapat saya pribadi. Kita punya ayat-ayat Alkitabnya. Jadi sejauh ini, sabar ya nanti ada aplikasinya. Sejauh ini kalau saya simpulkan berdasarkan apa yang sudah kita bahas ini, boleh lihat chatnya. Kesimpulan kita sejauh ini adalah Roh Kudus itu adalah Allah. Ada amin? Dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Wah, Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah pribadi. Oke, Pak Andi, paham? Saya paham banget Roh Kudus itu Allah. Saya tahu sekarang dari ayat Alkitab. Saya juga paham sekarang Roh Kudus adalah pribadi. Juga dari ayat Alkitab. So what? Terus hubungannya sama hidup saya sekarang apa? Lalu aplikasinya apa yang bisa saya lakukan? Setelah saya tahu Roh Kudus itu adalah Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. So what? So what-nya ini sangat penting Bapak Ibu. So what-nya ini akan mengubahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu siap dengan so what-nya? Sebelum so what, saya ingatkan kembali ayat yang ini. Boleh lihat slide? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saya ingatkan kembali ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa Roh Allah, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Saya ulangi sekali lagi yang warna kuning. Roh Allah, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Waktu Bapak Ibu mendengar ayat tadi, apa yang Anda rasakan? Roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kita. Bapak Ibu bayangkan, terbayang sekarang siapa yang ada di dalam diri kita? Kalau kita orang percaya, boleh lihat slide terakhir. Di dalam diri kita, sekarang ada Roh Kudus. Coba saya mau tahu dulu ya. Siapa yang percaya di dalam diri Anda sekarang ini ada Roh Kudus? Boleh lihat tangannya? Boleh lihat? Oke, ada yang gak angkat, gak apa-apa. Berarti belum yakin. Tapi saya lihat kebanyakan orang di sini yakin Roh Kudus ada di dalam dirinya. Yakin beneran? Karena ini penting loh. Beriman. Ini bukan ngomong perasaan ya. Kayaknya perasaan gue gak ada apa-apa Pak. Ini bukan ngomong perasaan deh. Ini perasaan iman. Anda beriman, Roh Kudus ada dalam diri Anda? Oke, boleh lihat slide-nya? Pastinya di sini. Kalau Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu yakin Roh Kudus ada dalam diri Anda. Berarti di saat yang sama sebetulnya Bapak Ibu yakin. Di dalam diri Anda itu ada Allah. Bapak Ibu sadar kata-kata ini? Di dalam diri kita itu ada Allah. Wow. Wah. Dan ada seorang pribadi. Dan ada pribadi dalam diri kita. Coba Bapak Ibu nanti kalau pulang ya, renungkan kata-kata ini. Di dalam diri saya itu ada Allah. Karena Roh Kudus diam di dalam diri saya. Dan di dalam diri saya ini ada pribadi. Ada pribadi. Ada pribadi dalam diri saya ini. Wah, berarti kalau gitu saya ini luar biasa dong. Saya punya Allah, saya ada pribadi yang tinggal dan diam di dalam diri saya. Firman Tuhan katakan itu, masalah kita masih berdosa apa enggak berdosa, itu nanti kita bisa bahas. Tapi dalam diri kita, firman Tuhan katakan Roh Kudus ada dalam diri kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, ini konsekuensinya. Boleh lihat lagi slide-nya? Dalam diri kita ada Allah. Artinya apa? Artinya karakter Allah ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu tuh bisa loh jadi orang yang kasih, penuh sukacita,
penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kemuliaan, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, dan penuh penguasaan diri. Anda itu bisa loh. Siapa bilang Anda nggak bisa? Allah ada dalam diri kita. Memang ini butuh proses, saya tahu. Memang ini butuh kerjasama dengan diri kita sendiri. Tapi modal atau bahan dasar untuk bisa menjadi yang seperti tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan, itu kita punya dan kita bisa lakukan itu karena Roh Allah, Roh Kudus dalam diri kita. Bapak Ibu deh, kalau Bapak Ibu sadari hal ini, wah, selama ini kok saya nggak suka damai ya? Selama ini kok saya suka stresan ya? Kok selama ini saya suka kekhawatiran ya? Saya harap ini bisa berubah hari ini. Sukacita, damai sejahtera ada di dalam diri Anda. Masalahnya mau Anda tampilkan nggak? Mau Anda proses nggak? Mau Anda tumbuhkan nggak? Itu aja. Apakah kekhawatiran dunia ini, kekayaan dunia ini yang menghimpit itu? Bapak Ibu jangan biarkan outside in, Bapak Ibu harus inside out. Yang dalam ini, Roh Allah yang dalam diri Anda, biarkan dia keluar. Satu itu. Yang kedua, mari kita lihat. Itu tadi adalah Allah. Yang kedua, ingat, dalam diri kita juga ada pribadi. Bapak Ibu sadar nggak? Ada pribadi dalam diri kita, yang mau mendengarkan kita. Di mana itu Pak? Dalam diri kita. Yang mau menghibur kita. Yang mau menolong kita. Yang mau mengajar kita. Yang mau mengarahkan kita. Ada. Di mana? Ya di dalam diri kita. Kok saya nggak pernah sadar? Ya hari ini sadar, satu itu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu nggak pernah nanya sih. Nggak pernah ngajak ngomong sih. Nggak pernah minta dia ngajarin sih. Nggak pernah minta dia menghibur sih. Bapak Ibu selalu hanya berpikir dengan pikiran kita manusia. Kita nggak membiarkan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita untuk mengajar kita, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Bapak Ibu, Roh Kudus ada dalam diri kita. Firman Tuhan saya sudah selesai sampai di sini. Saya nggak tahu, yang pasti saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Selanjutnya terserah Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, sesungguhnya dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa. Pribadi Allah sendiri tinggal dan hidup dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan dalam diri kita ada seorang pribadi, boleh lihat slide-nya? Ada seorang pribadi yang sesungguhnya selalu menghibur kita. Yang selalu menguatkan kita. Yang selalu menghibur kita. Ada semua dalam diri kita Bapak Ibu. Ini loh Roh Kudus yang kita sudah bahas selama 3 bulan ini. Ini loh Roh Kudus. Yang Roh Kudus itu bukan sesuatu yang jauh di surga. Roh Kudus itu ada. Di mana Pak? Di sini. Bukan cuma di sini. Di sini. Di sini. Roh Kudus itu ada di sini. Dia gak pernah kemana-mana kok. Dia selalu ada di sini. Dalam hidup Bapak Ibu. Pribadi Allah yang ketiga. Tinggal dan diam di dalam diri Anda. Amin. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Semua tundukkan kepala. Saya minta saat ini Bapak Ibu, tangan Anda ditaruh di dada. Semua tangannya ditaruh di dada Anda. Kalau selama ini Bapak Ibu belum pernah menyapa Roh Kudus. Selama ini Bapak Ibu tidak pernah bertanya kepada Dia. Tidak pernah menyadari kalau Dia ada di dalam hati Anda. Siang hari ini, tepuk dada Anda. Tepuk dada Anda dan bilang, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ada di sini Roh Kudus. Engkau ada di dalam hidupku. Engkau diam selama ini dalam hidupku Roh Kudus. Engkau tidak pernah kemana-mana Roh Kudus. Engkau hadir dan diam di dalam hidupku. Oh Roh Kudus, terima kasih. Karakter-karakter Tuhan sebetulnya ada dalam hidupku. Aku itu seorang pribadi yang penuh dengan kasih. Pribadi yang penuh dengan damai sejahtera. Pribadi yang penuh dengan kesabaran. Pribadi yang penuh dengan penguasaan diri. Kelemah lembutan.
kesabaran melimpah-limpah dalam hidupku Roh Kudus. Dan siang hari ini pun kami disadarkan bahwa Engkau juga adalah pribadi Roh Kudus. Engkau bukan hal yang statis, Engkau bukan hal yang selalu diam, bukan. Tapi Engkau adalah pribadi yang bisa kami ajak bicara, yang bisa kami tanyai, yang bisa menghibur saya, yang bisa menginsafkan saya, yang bisa berkata-kata dalam diri saya. Terima kasih Roh Kudus. Selama ini Engkau tidak pernah kemana-mana, Engkau ada dan tinggal di dalam hatiku Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait-Mu Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait-Mu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saya berikan waktu, sapa dia. Sapa dia secara pribadi masing-masing orang. Terima kasih.